Enggak usah pakai apa, langsung mas itu ya itu Pak. Loh, ini saya persen enggak sih Pak, kok di sini enggak ada ya? Iya Pak, kok saya enggak kan dari ini. Saya pesan enggak sih Pak? Tapi enggak nanya. Tapi kok kecil? Enggak, tak pesan. Oh tadi soalnya ada yang Terima kasih Mbak Dita dan Mas Kamal yang telah mempresentasikan bagaimana menghitung PPh final wajib pajak badan peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar. Jadi kesimpulan, berapa pajak yang terutang tahun 2020 oleh CV Karisma tadi adalah bulan terakhir 1.700.000 sekian. 1.700.000 sekian tuh ya, yang bulan November, yang bulan Desember, karena bulan Januari dibayar bulan Februari dibayar bulan Maret dibayar bulan April. Kemudian April sampai September kita nol karena ada kebijakan Menteri Keuangan. Kemudian bulan Oktober dibayar bulan November dibayar Desember di bulan
Januari 2021. Maka berapakah jumlah PPh terutang tahun 2020 oleh CV Aji Karisma adalah yang harus dibayar atau beban pajak tahun 2020 bulan Desember. Demikian perhitungan PPh terutang wajib pajak badan dengan peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar. Session yang kedua kita akan memasuki perhitungan pajak oleh wajib pajak badan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. 4,8 miliar. Lebih dari 4,8 miliar. Jadi lebih dari ya Bapak Ibu. Lebih dari 4,8 ini sebenarnya bisa dibagi kembali menjadi dua, yaitu lebih dari 4,8 sampai dengan 50 miliar dengan perhitungan pajak tarif 1 25% kali 50% kali laba dari peredaran bruto 4,8 miliar. Kemudian rumus yang B ada dua ya. Yang B 25% kali bagian laba setelah peredaran 4,8 miliar. Nanti kita akan masuki ke sana. Artinya kita sebagai tenaga akuntansi melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi, itu yang kita pegang. Kebetulan ada buku yang sedang saya tulis, bukunya ini ya. Di buku ini, di buku Praktikum Akuntansi Dagang, ya Praktikum Akuntansi Dagang kelas 12. Ini saya sudah membagi 3 kelompok. Di bab 1 kita menghitung atau saya siapkan perusahaan atau wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar. Nah, itu ada 2 versi. Versi yang pertama adalah menggunakan PPh final tarif 1% dan 0,5%. Tadi kan satu di kasusnya ada yang menggunakan PP 46, ada yang menggunakan PP 23. Ya. Yang kedua, ada yang menggunakan PPh tidak final dengan perhitungan pajak 25% kali 50% kali laba usaha. Ini di bab 1. Kemudian di bab 2, saya menyiapkan praktikum akuntansi perusahaan dagang dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 sampai dengan 50 miliar. Nah, di sana kita siapkan sekalian bagaimana kebijakan akuntansi dan seterusnya. Kemudian di bab 3 akuntansi perusahaan dagang itu saya sajikan perhitungan pajak PPN dan PPNBM dengan peredaran bruto lebih dari 50 miliar. Jadi sebenarnya buku pajak dan buku akuntansi dagang ini bisa bersinergi. Di teori pajak kita membuat di buku pajak kita menyiapkan atau menyajikan peraturan-peraturan perpajakan. Kemudian di buku praktikum akuntansi dagang di kelas 12 itu saya sajikan 3 tahap. Jadi sesuai dengan peraturan perpajakan. Di bab 3 langsung implementasi menggunakan PPN dan PPNBM. Jadi
ngeling guru pajak dan guru akuntansi dagang itu bisa bersinergi, begitu ya Bapak Ibu dan semuanya. Sebelum kita menghitung pajak penghasilan terutang wajib pajak badan yang menggunakan pembukuan, menggunakan pembukuan artinya kita menggunakan SAK standar akuntansi keuangan. Nah, di dalam praktikum sebenarnya kita akan klik jika workshopnya itu ketemu darat, kita akan melakukan praktikum akuntansi dagang, kemudian langsung kita lakukan praktikum rekonsiliasi fiskal, kemudian kita akan hitung pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. Nah, di sini di aturan KIKD kita akan membedakan antara praktikum dagang, kemudian praktikum manufaktur, kemudian administrasi pajak. Sebenarnya kalau kita membuat blog itu sebenarnya langsung praktek. Kami pernah dulu melakukan praktek dengan guru akuntansi perusahaan dagang. Jadi siswa mengerjakan satu siklus akuntansi perusahaan dagang sampai menyusun laporan keuangan selesai. Kemudian kita langsung sajikan data-data untuk koreksi fiskal. Kemudian langsung menghitung berapa PPh terutang, langsung kita memasukkan ke dalam SPT pajak. Itu sangat luar biasa hasilnya. Namun demikian karena gurunya sudah berbeda, kita bisa tetap berjalan dengan jalur kita masing-masing. Ya. Kita masuk ke koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Ya, kata kuncinya koreksi fiskal itu adalah proses penyesuaian. Kalau di akuntansi keuangan, kita mengenal jurnal penyesuaian. Ya, jadi kita sudah punya neraca saldo, kemudian kita membuat penyesuaian atas dasar data penyesuaian, kemudian kita menyusun neraca lajur dan seterusnya, kemudian kita akan menyusun laporan keuangan dan seterusnya. Maka di akuntansi pajak kita menyajikan data untuk melakukan koreksi fiskal. Kenapa kita melakukan koreksi fiskal gitu ya? Karena halo Leni Setia Hati mohon mengganggu saya ya. Saya ulangi, koreksi fiskal itu sebuah proses penyesuaian. Nah, kalau di akuntansi penyesuaiannya ada data penyesuaian, kemudian kita menyusun laporan neraca lajur, kemudian kita melakukan penyusunan laporan keuangan, maka di koreksi fiskal ini kita sudah menyelesaikan laporan keuangan ala akuntansi, kemudian kita menyiapkan data-data untuk kita sesuaikan atas laba akuntansi dengan atas laba menurut ketentuan pajak. Nah, ada beberapa ketentuan pajak yang tidak sama dengan ketentuan akuntansi. Jika demikian, maka kita harus melakukan koreksi fiskal. Ya. Ada dua cara, ya, kita lihat masuk. Laporan fiskal disusun seiring dengan laporan keuangan komersial, boleh. Ya. Jadi kita bersamaan, gitu ya. Kemudian ada juga yang melakukan secara terpisah. Secara terpisah itu artinya laporan keuangan menurut akuntansi kita buat, kemudian kita juga akan mengadakan rekonsiliasi atau koreksi-koreksi terhadap laporan keuangan komersial. Jika laporan keuangan komersial di mana ketentuan-ketentuan perpajakan sudah diterapkan, maka kita tidak perlu melakukan koreksi-koreksi fiskal. Ya.
perbedaan prinsip akuntansi dan pajak. Mohon tidak presenting ya, ini mengganggu layar. Perbedaan prinsip akuntansi, ya. Ini ada ketentuan berdasarkan akuntansi umum dan ketentuan berdasarkan akuntansi pajak. Di dalam prinsip konservatisme, penilaian persediaan akhir berdasarkan harga terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, ya, antara penilaian piutang dan taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui oleh akuntansi pajak. Ya, jadi kita nanti akan meneliti apa saja perbedaan, ya. Kemudian yang kedua, prinsip harga perolehan. Harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri menurut akuntansi boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berbentuk natura. Natura itu ada beras, ada minyak, gitu ya. Nah, tetapi di akuntansi pajak itu tidak diperkenankan. Jadi kita nanti harus akan mengecek atau kita akan meneliti, mencatat apa saja yang tidak sama dengan ketentuan pajak. Ya. Yang ketiga, prinsip penandingan biaya dan manfaat. Menurut prinsip biaya, akuntansi mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Jadi kata kuncinya, aset tetap dicatat oleh akuntansi karena telah digunakan dalam usaha. Namun demikian, penyusutan menurut pajak dapat dimulai walaupun belum menghasilkan, yaitu pada saat membeli. Ini ada perbedaan, ya. Kemudian ada perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Perbedaan penilaian persediaan kita di akuntansi itu mengenal beberapa macam persediaan. Ada fisik perpetual, fisik itu ada MPKP, MTKP, rata-rata tertimbang sederhana, rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang harga eceran, dan seterusnya, ya. Namun demikian di akuntansi pajak hanya memperbolehkan rata-rata dan MPKP. Jadi apabila di perusahaan persediaan yang digunakan, pencatatan persediaan yang digunakan itu sudah sesuai dengan ketentuan pajak, maka kita tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Tetapi jika pencatatan persediaan tidak sama dengan atau tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, ini tadi menurut metode. Kemudian metode penyusutan, tadi kan persediaan ya, kemudian penyusutan. Di akuntansi kita mempunyai atau kita mengenal berbagai macam metode penyusutan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Namun di akuntansi pajak kita tidak boleh sembarang menggunakan, maka kita harus menggunakan sesuai dengan ketentuan. Di akuntansi kita mengenal ada garis lurus, ada saldo menurun, ada angka tahun, ada satuan produksi, ada lagi jam kerja, ya, dan seterusnya. Namun di dalam ketentuan perpajakan,
Di dalam ketentuan perpajakan kita harus mengikuti cara atau peraturan perpajakan, yaitu menggunakan garis lurus dan saldo menurun. Artinya jika di akuntansi komersial tidak sesuai dengan ketentuan pajak, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Itu tadi yang penyusutan. Kemudian bagaimana penghapusan piutang? Ya, tadi persediaan, kemudian penyusutan, kemudian sekarang penghapusan piutang. Di akuntansi kita mengenal taksiran kerugian piutang. Ya, taksiran berarti ada kemungkinan piutang itu tidak dapat ditagih. Ini persediaan, kemudian penyusutan aset, kemudian metode penghapusan piutang ada di akuntansi keuangan, mapel akuntansi keuangan kelas 11. Nah, namun demikian di akuntansi pajak atau ketentuan pajak itu tidak boleh melakukan pembentukan cadangan dalam segala macam. Yang boleh dilakukan pencatatan menurut peraturan perpajakan adalah yang benar-benar terjadi. Nah, jadi jika perusahaan melakukan pencatatan menggunakan akuntansi komersial, menentukan metode cadangan atau metode cadangan atau di dalam metode cadangan itu ada customer bangkrut misalnya, dinyatakan pilot misalnya, maka perusahaan akan melakukan pencatatan cadangan kerugian piutang dagang dengan menjurnal kerugian piutang dagang debit, cadangan kerugian piutang kredit. Jika ditemukan kerugian piutang dan metode dan cadangan kerugian piutang, maka harus diteliti di dalam ketentuan pajak berapa jumlah penghapusan yang benar-benar terjadi, maka itulah yang dicatat. Maka selisihnya harus dilakukan koreksi fiskal. Oke ya. Kemudian kita masuk ke perbedaan tetap dan perbedaan sementara. Nah, perbedaan tetap terjadi karena pendapatan dan beban diakui oleh akuntansi, tetapi tidak diakui oleh fiskal, sehingga jumlah laba usaha antara akuntansi dan perpajakan itu akan menghasilkan angka yang berbeda. Yaitu penghasilan yang pajaknya bersifat final. Tadi sudah ya kita. Jadi jika wajib pajak badan menerima penghasilan dari penghasilan final, ada tadi bunga dan deposito, kemudian ada tadi pendapatan hadiah, kemudian ada obligasi dan seterusnya tadi, maka di akuntansi dicatat oleh akuntansi sebagai pendapatan, maka di pajak harus dikeluarkan. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu dividen. Dividen yang diterima karena dia memiliki saham dengan ketentuan tertentu. Kemudian beban yang tidak diperbolehkan sebagai pengangguran penghasilan. Tidak semua beban itu dibolehkan oleh pajak, walaupun di akuntansi itu dicatat sebagai beban. Di antaranya tadi ada beban berbentuk natura, di akuntansi dicatat sebagai beban, ya, karena itu diberikan kepada karyawan.
oleh perpajakan tidak diperkenankan pemberian penghasilan kepada karyawan berbentuk natura. Nah, kemudian jika ada manajemen atau pemegang saham atau karyawan yang sedang melakukan jamuan makan malam misalnya, ya, atau melakukan piknik misalnya, itu tidak diperkenankan oleh ketentuan pajak. Ya, karena jika misalnya akan ada foundation atau akan ada sumbangan, akan memberikan bantuan, itu anggarannya bukan dari beban usaha. Menurut akuntansi tadi diperbolehkan, menurut pajak tidak diperkenankan. Karena jika akan ada sumbangan, akan memberikan bantuan, ya, itu harus diambilkan dari foundation. Foundation badan usaha dibentuk dari laba usaha. Jadi setiap perusahaan diminta untuk membuat atau menyisihkan 2,5% dari laba usaha itu untuk dimasukkan ke dalam foundation. Misalnya Jarum Super akan memberikan dukungan atau bantuan kepada bulu tangkis misalnya, itu tidak boleh dimasukkan ke beban usaha, tetapi harus masuk ke dalam foundation, ya, bantuan berbentuk foundation. Misalnya juga akan memberikan sumbangan terhadap pendidikan misalnya, tidak boleh dimasukkan di situ sebagai biaya promosi, tidak boleh. Jika catatan biaya sumbangan itu masuk ke dalam biaya operasional usaha, maka harus dikeluarkan dulu dari biaya tersebut. Itu ya. Kemudian beban kerugian piutang misalnya. Kerugian piutang di akuntansi tahun lalu kita menderita rugi. Ini tidak berpengaruh terhadap laba usaha tahun ini, tetapi di perhitungan pajak kerugian tahun lalu maksimal 5 tahun boleh dikompensasi terhadap perhitungan pajak. Begitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat pengaruh koreksi fiskal terhadap laba usaha yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang kita kenal dengan nama penghasilan kena pajak. Ya. Maka koreksi kita bedakan menjadi koreksi fiskal positif. Kata kuncinya adalah koreksi ini nanti akan menambah jumlah laba usaha. Ya, koreksi fiskal positif itu kata kuncinya akan menambah jumlah laba usaha dari yang sudah dibuat oleh tenaga atau laporan akuntansi. Di antaranya adalah beban yang tidak diakui oleh pajak. Jadi jika ada beban yang tidak diakui oleh pajak harus dikeluarkan, maka beban usaha akan berkurang. Jika beban usaha akan berkurang, maka berakibat koreksi positif, ya. Ya, di antaranya tadi ada beban berbentuk natura tadi sudah ya. Nah, kemudian beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto tadi sudah. Kemudian pengeluaran yang bersifat pribadi oleh pemegang saham atau manajemen harus dikeluarkan. Ya. Penggantian sehubungan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura, beras dan seterusnya itu masuk kategori positif. Kemudian jumlah yang melebihi kewajiban
yang dibayarkan kepada pemegang saham tadi termasuk kita melakukan perjalanan, kemudian ada jamuan makan. Nah, kalau di sana tidak diperkenankan, maka jumlah-jumlah tersebut harus berkurang, harus dikeluarkan. Ya, jadi beban usaha harus berkurang. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota, jika bentuknya adalah CV atau firma, ya di situ kan sudah ada gaji, gitu ya. Maka jumlah pengeluaran di luar gaji atau melebihi standar harus dikeluarkan. Kemudian jika terdapat sanksi, nah, misalnya kita membayar pajak terlambat, maka akan dikenakan denda, akan dikenakan bunga, misalnya ya, itu maka tidak boleh dibebankan kepada beban usaha. Harus dikeluarkan dari jumlah beban usaha tersebut. Kemudian yang terpenting lagi adalah angsuran pajak pasal 25. Nah, angsuran pajak 25 itu adalah angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan sebagai prepaid tax expense. Ya, karena kita kan itu mengangsur, harusnya kan dibayarkan akhir tahun, tetapi kita melakukan angsuran pajak dengan catatan prepaid tax expense, prepaid tax, ya. Satu yang perlu dicatat dalam angsuran pajak tahun 2020, jumlah yang harus dibayar, ya, jumlah yang harus dibayar PPh pasal 25, jumlah yang harus dibayar dan jumlah yang dibayarkan itu tidak sama. Ya, karena ada ketentuan di masa pandemi bulan April sampai bulan September ada kebijakan PPh pasal 25 itu mendapatkan potongan sebesar 30%. Namun demikian pada akhir tahun nanti ketika kita mau membayarkan pelunasan pajak terutang, kemudian kita akan mengisi SPT, kita tetap berpedoman dengan angsuran PPh yang seharusnya. Jadi kita dapat potongan itu nanti di dalam perhitungan angsuran PPh pasal 25 tetap sesuai dengan ketentuan walaupun kita membayar mendapatkan potongan 30%. Gitu ya. Kemudian penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Jadi kalau penyusutan akuntansi lebih tinggi daripada penyusutan menurut akuntansi pajak, maka harus dilakukan koreksi positif. Kemudian cadangan, ya. Cadangan piutang tak tertagih tadi sudah ya. Piutang tak tertagih untuk usaha dan badan usaha lainnya yang menyalurkan kredit, sewa guna, perusahaan pembiayaan konsumen dan anak piutang, perusahaan anak piutang. Kemudian cadangan usaha asuransi, kemudian bantuan sosial dan seterusnya. Ya, kalau kita tadi badan usahanya adalah perusahaan dagang, maka cadangan piutang tidak tertagih harus dicek berapa jumlah yang benar-benar terjadi penghapusan. Jadi yang diizinkan oleh akuntansi pajak adalah jumlah yang dihapuskan. Sedangkan cadangan piutang tak tertagih itu untuk kemungkinan tidak dapat ditagih, tetapi kan belum dihapuskan, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Ya. Kemudian koreksi fiskal negatif.
koreksi fiskal negatif. Dalam koreksi fiskal, penghasilan tertentu harus dikeluarkan dari penghasilan kena pajak, tadi sudah ya. Di antaranya adalah penghasilan pengenaan pajak bersifat final, tadi yang pertama kali. Ada penghasilan bunga, deposito, dan lainnya, ada penghasilan transaksi saham, ada penghasilan dari hadiah dan seterusnya tadi harus dikeluarkan. Ya, ada deposito dan lainnya, obligasi, ini tadi sudah ya, tidak usah dibahas kembali. Teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik jika suatu penghasilan diakui menurut pajak tetapi akuntansi tetapi tidak diakui pajak, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Itu ya semuanya. Nah, kita masuk apa saja yang berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan, yaitu PPh pasal 22. PPh pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atau pusat atau daerah ya, berkenaan dengan pembayaran yang menggunakan dana dari APBN dan APBD. Nah, APBN dan APBD. Impor. Ya, jadi pajak PPh pasal 2 ada dua jenis. Yang pertama karena oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah atau instansi, ya toh, berkenaan dengan pembayaran barang atau pembelian produk di mana menggunakan anggaran APBD atau APBN. Kemudian kita melakukan impor barang. Ya, kita melakukan pembelian dari importir atau kita sebagai importir. Pemungutan PPh pasal 22, PPh pasal 22 itu yang bersifat final dan ada yang bersifat tidak final. Nah, jika itu final berarti kita langsung hitung berapa jumlah belanja kita kalikan tarif. Tetapi jika PPh tidak final, maka kita harus menghitung dulu berapa dasar pengenaan pajak atau DPP, dasar pengenaan pajak, karena tidak final, ya. Pajak final antara lain ada bahan bakar minyak, ada gas, ada pelumas, nah, itu sudah ada tarifnya. Kalau kita belanja bahan bakar minyak, maka di situ sudah langsung kita tidak usah menghitung berapa harga fakturnya. Gitu. Tetapi jika PPh pasal 22 tidak final atau bersifat tidak final, maka kita harus menghitung dulu dasar penghitungan, dasar pengenaan PPh, DPP, dasar pengenaan PPh. Nah, yaitu karena kita mengimpor barang, karena pembelian oleh pemungut belanja, pembelian barang oleh pemungut pajak. Kemudian penjualan hasil produksi. Ya, industrinya apa? Ada semen, ada dan seterusnya. Kemudian kita juga melakukan pembelian bahan baku untuk keperluan industri dan ekspor. Itu kita kena PPh tidak final. Jadi artinya ketika kita mengimpor barang, impornya berapa, harganya berapa, kursnya berapa, berapa yang harus dibayar, bebannya berapa, dan seterusnya, ketemulah harga faktur, maka di sana kita akan menghitung berapa PPh yang harus dibayar. Ya. Siapakah pemungut PPh berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
nomor 224 PMK 011/2011, yaitu Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai atas impor barang. Jadi kalau kita mengimpor barang, kita nanti harus melakukan perhitungan berapa harga faktur impor. Nah, kemudian bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, dana BOS kalau di sekolah ya, itu kan ada bendahara pemerintah di satuan kerja. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan, ini akuntansi pemerintah, akuntansi lembaga pemerintah. Di mapel akuntansi lembaga pemerintah kita mempelajari PPh pasal 22. Kemudian kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Jadi kalau kita di sekolah itu ada penggunaan dana BOS, berarti ada kepala sekolah, ada bendahara langsung dan bendahara tunai dan bendahara non tunai. Ya, ada badan usaha yang bergerak di bidang industri. Ada usaha semen, kertas, baja, otomotif, ya. Itu harus mengenakan atau harus memungut PPh pasal 22. Kemudian importir bahan baku minyak, gas, dan pelumas. Industri dan ekspor yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Di sini saya tidak melakukan praktikum kecil-kecil tentang PPh pasal 25. Saya hanya menyampaikan ketentuan-ketentuan. Dasar perhitungan pemungutan PPh pasal 25. Pasal 22, yaitu harus dari harga pokok atau harga sebelum ditambah PPN. Jika kita belanja barang di mana barang tersebut sudah termasuk PPN dan PPN BM, maka PPN dan PPN BM-nya harus dikeluarkan dulu. Ya. Atau PPN lah, kita kan jarang ada PPN BM ya. Kalau PPN BM kita belanja dari pabrikase. Tapi jarang terjadi kita menggunakan anggaran negara langsung dari pabrikase. Kalau toh ada, maka harus dikeluarkan dulu. PPh pasal 22 harus dikenakan dari harga faktur sebelum PPN dan PPN BM. Jadi kita harus hitung dulu. Banyak yang harus harus diingat-ingat, rumusnya sangat banyak. Kemudian menghitung PPh pasal 22, kita akan lihat bagaimana jika wajib pajak badan itu tidak mempunyai NPWP. Nah, jika tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan denda. Nah, dendanya adalah 100%. Kita akan melihat tarif pajak atas impor barang jika perusahaan itu sudah memiliki angka pengenal impor atau angka pengenal impor itu kalau di kita punya kartu sebagai tanda importir. Kartu tanda importir, ya. Jika sudah memiliki angka pengenal importir atau tanda pengusaha importir, maka dia kena PPh pasal 22 itu 2,5% dari jumlah faktur. Tetapi jika kita mengimpor barang di mana wajib pajak badan ini
belum memiliki tanda pengenal impor atau kartu pengusaha impor, maka dikenakan tarif 7,5% dari harga faktur impor. Ya. Bagaimana menghitung PPh pasal 22 tadi ya? Nah, atas pembelian barang atau belanja. Jadi kita dikenakan tarif 1,5% dari belanja barang di luar PPN. Jika belanja itu ada PPN-nya, maka dikeluarkan dulu dari PPN-nya. Ya, jadi kalau kita bendahara bos belanja barang itu harus membayar pajak PPh pasal 22 dan belanjaan itu terdapat PPN, maka harus dikenakan harus dihitung dulu PPN-nya dikeluarkan. Di dalam faktur belanja kita mengenal 3 faktur. Yang pertama adalah faktur sederhana. Faktur sederhana itu kalau kita belanja di Indomaret, Superindo, Alfamaret, yang di situ adalah pengusaha retail kecil-kecil, biasanya kan itu tidak membuat faktur standar. Maka di sana dalam faktur itu sudah include termasuk PPN. Jika belanja di dalam faktur itu sudah include PPN, maka PPN-nya harus dikeluarkan dulu ketika kita akan menghitung PPh pasal 22. Yang kedua, ada faktur standar. Faktur standar itu faktur di mana di dalam faktur tersebut jumlah belanjanya berapa atau produknya apa kali unit sama dengan jumlah, kemudian dijumlahkanlah harga faktur, di bawah sana ditambahkan PPN 10%. Maka ketemulah jumlah faktur setelah PPN. Jika demikian adanya, maka kita tinggal masukkan jumlah tarif pajak kali harga sebelum PPN. Ya, ini tadi yang 1,5%. Kemudian jika fakturnya itu adalah faktur gabungan, maka dikeluarkan. Contoh kita membeli belanja. Ya, di situ fakturnya ada PPN dan PPN-BM. Nah, maka di faktur itu PPN dan PPN-BM dikeluarkan dulu. Kita menghitung jumlah PPh pasal 22 dari sebelum PPN dan PPN-BM. Nah, itulah dasar penghitungan PPh pasal 22. Kemudian bagaimana tarif dari PPh pasal 22? Sangat banyak ya. Ada semen, ada kertas, ada baja, ada rokok, ada otomotif, ya kan. Jika usahanya semen, maka tarif pajak PPh pasal 22 itu adalah 0,25% dasar dari perhitungan pajak adalah harga sebelum PPN. Ya. Kertas 0,1, kemudian baja 0,3. Nah, ini yang rokok ya. Rokok itu 15% dari harga bandrol. Jadi jika sedang belanja rokok, sebenarnya kita sedang membayar PPh pasal 22, yaitu 15% dari harga yang ditetapkan oleh harga rokok. Kemudian produk otomotif adalah 0,45%. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina, ini ada ya 0,25, 0,30, 0,30 gitu ya.
Kemudian ada PPh pasal 22 bahan industri, ini 0,5% dari DPP PPN, dasar perhitungan pajak. Pasal 22, kita tinggalkan sejenak, kita masuk pasal 23. Jadi banyak pasal yang harus dikuasai dalam perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan. PPh pasal 23, ya PPh pasal 23, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri. Ada pemerintah, subjek pajak dalam negeri, dan seterusnya ya. Objek pajak penghasilan pasal 23. Ada dividen, ada bunga, ada sewa, ada royalti tadi ya. Nah, kalau yang dimaksud sewa di sini itu selain sewa rumah dan bangunan. Karena rumah dan bangunan sudah masuk di PPh pasal 4 ayat 2. Jadi tidak boleh masuk lagi di PPh pasal 23. Nah, ini tarifnya ini sudah harus sudah ada ketentuannya. Kemudian pasal 23 dikenakan atas dividen, ya, dividen, yaitu bagian laba yang diperoleh oleh pemegang saham. Nah, ini kita mau masuk ke ketentuan PPh pasal 23. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ya, dividen dikenakan pajak adalah dividen yang diterima oleh orang pribadi dengan tarif 10% pajak final. Dividen yang dikecualikan PPh pasal 23 adalah dividen yang diterima oleh PT sebagai wajib pajak, ya, dari penyertaan modal dari usaha yang didirikan, dengan syarat dividen yang dibagikan berasal dari cadangan saldo, laba, dan kepemilikan saham serendah-rendahnya atau paling rendah 25% dari jumlah saham. Terlalu banyak yang harus diingat-ingat ini. Rumusnya sangat banyak. Ya. Kemudian pajak penghasilan pasal 23, ini ada sewa ya. Pasal 23 itu 2%. Misalnya kita sedang menyewa kendaraan, misalnya ya, atau bis itu. Tarifnya adalah 2% dari jumlah yang kita bayarkan. Kemudian PPh pasal 23 atas royalti tadi 15% dari jumlah yang diterima. Ya. Kemudian pajak penghasilan atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya itu kena 15%. Ya. Yang dimaksud dengan penghasilan hadiah di sini bukan undian. Karena yang pajak atas undian kena PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 25% yang tadi pertama kali tadi PPh final. Ya, yang sudah masuk di PPh final tidak boleh kembali diakui di PPh pasal 23. Kemudian kita masuk PPh pasal 24. PPh pasal 24 yaitu pajak yang mengatur tentang penghitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar, ya, luar negeri kata kuncinya, ya. Kemudian ada penggabungan usaha, ada penggabungan penghasilan, kemudian ada penghasilan berupa dividen. Nanti kita di praktikumnya lebih jelas ya. PPh pasal 25 itu adalah PPh yang ya, angsuran PPh yang dilakukan setiap bulan. Jadi kalau itu bulan Januari, maka kita akan membayar setiap tanggal 10 bulan berikutnya dengan dicatat pada akun prepaid tax. Kalau yang pertama tadi kita mencatatnya dalam akun income tax expense. Kalau yang sekarang PPh pasal 25 itu dicatat dalam akun prepaid tax. Bagi teman-teman yang
mau praktikumnya praktikum pajak ini diaplikasikan itu ada di buku praktikum akuntansi dasa dagang ini, di sana sudah langsung praktikum pajak ini. Untuk lebih jelas maka kita ikuti video tutorial penghitungan PPh terutang untuk wajib pajak badan yang melakukan pembukuan berdasarkan akuntansi komersial, kemudian kita melakukan koreksi fiskal, setelah itu kita akan menghitung PPh terutang wajib pajak badan. Mari kita ikuti video tutorial berikut. Ini presentasi, Mbak. Masa ini enggak?
Najin Allah. Najin dekat. Coba. Jadi kayak nggak mau dengar Bapak, kok udah tuh. Jadi kayak nggak mau dengar Bapak, kok udah tuh. Dengerin.
Demikian video tutorial perhitungan PPh terutang wajib pajak badan yang melakukan pembukuan dengan melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu, ya. Saya kira itu, mungkin nanti ada pertanyaan dan mungkin ada pembahasan yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Terima kasih Ibunda Dwi. Peserta webinar yang berbahagia, tadi sudah kita ikuti bersama penjelasan yang amat sangat padat dan jelas. Sekarang kita sampai pada sesi tanya jawab. Masih ada waktu sekitar 14 menit. Ini akan saya bacakan, cuman ini kok tidak disebutkan penulisnya ini ya. Mohon dijelaskan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang kurang dari 4,8 M, biar bisa membedakan dengan yang PPh final. Itu tadi, maaf Bunda, itu tadi pertanyaan yang kedua, tapi Bunda saya yakin masih ingat yang ditanyakan. Ini pertanyaan yang pertama adalah dari Noviana ING 209.57. Menghitung pajak final 1% atau 0,5% dilakukan setiap bulan. Bagaimana jika melakukan penjualan akhir bulan Juli, kemudian menerima retur penjualan di awal bulan Agustus? Apakah sah-sah saja retur penjualan tersebut mengurangi penjualan di bulan Agustus? Begitu Ibu, Bunda pertanyaannya. Monggo kalau mau dijawab sekalian dua pertanyaan tadi, persilahkan pada Ibunda Dwi. Terima kasih kepada host. Saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Dalam perhitungan PPh final menggunakan tarif 1% atau 0,5%, kemudian transaksi itu terjadi di bulan Juli, sedangkan retur awal Agustus. Itu ya kata kuncinya. Kita akan bahas dulu. Sekalian barangkali ada yang bertanya tentang peredaran kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar. Ya. Jika wajib pajak badan memiliki peredaran ya atau peredaran usaha maksimal 4,8 miliar, maka ya ada dua asumsi. Yang pertama, menggunakan tarif final. Menggunakan tarif final berarti kita mengacu tahunnya berapa. Nah, jika tahunnya 2000 setelah tahun 2018 bulan Juli, bulan setelah tahun saya ulangi. Tarif final 1% itu PP 46 tahun 2013. Berlaku 1 Juli 2013 sampai 31 Juli 2018. Ya. Kemudian tarif finalnya 0,5%
itu PP 23 tahun 2018. Itu berlaku 1 Agustus 2018 sampai sekarang, sampai 2020 ya, sampai 2020 kecuali bulan April sampai September 2020. Kata kuncinya, jika wajib pajak badan memiliki peredaran 4,8 miliar menggunakan tarif final 0,5%, maka dihitung setiap bulan. Misalnya tadi bulannya Juli. Bulan Juli kita hitung semua. Ya, jumlah penjualan sampai dengan 31 Juli. Dijumlah semua. Jika terjadi retur bulan Agustus, maka retur itu akan dihitung bulan Agustus. Jadi tidak berpengaruh dengan penjualan Juli. Nah, yang dihitung penjualan Juli adalah, ini misalnya ini saya mau buat angka. Bulan Juli 2020, jumlah penjualan bulan Juli, misalnya kalau misalnya gampangannya ini 120 juta misalnya. Kemudian di bulan Juli itu terjadi transaksi, ada retur. Nah, retur yang terjadi di bulan Juli ini atas transaksi penjualan bulan Juni. Dicatatlah retur di bulan Juli. Boleh. Nah, kemudian di bulan Juli yang tadi ada transaksi penjualan 120 juta, maka kita harus hitung jumlah penjualannya ini dulu. Kemudian jumlah returnya misalnya 5 juta misalnya. Maka peredaran di bulan Juli 2020 ada jumlah peredaran brutonya di tahun 2020 bulan Juli ada 115. Maka tarifnya adalah 0,5% kali 115 juta. Itu ya. Kemudian transaksi penjualan bulan Juli, retornya bulan Agustus. Ya nanti dihitung bulan Agustus. Maka mengurangi penjualan di bulan Agustus. Gitu. Kesimpulan yang dicatat 0,5%. Oh, ini bulan Juli 0% loh. Ya, cuma ini tahunnya tidak disampaikan. Jika ini tahunnya 2019 berarti kena tarif 0,5%. Tapi kalau Julinya adalah tahun 2020 kan kena tarif 0%. Ya. Di tahun 2020 yang dikenakan tarif 0,5% adalah 1 Januari sampai 31 Maret, kemudian 1 Oktober sampai 31 Desember. Kalau Juli 2020 masuk kategori 1 April sampai 30 September. Tarifnya adalah 0%. Itu ya. Jadi kesimpulan, jika menggunakan tarif final berdasarkan peredaran bruto bulanan diambil dari jumlah penjualan dikurangi retur penjualan bulan itu kali 0,5%. Itu ya, Novia ya. Kemudian ini sekalian saya sambung yang peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Jika perusahaan atau badan wajib pajak badan menggunakan tarif umum berarti tidak menggunakan PPh final, maka dia harus menghitung laba komersialnya berapa. Ya, setelah itu adakah ketentuan-ketentuan pajak yang
koreksi. Jika ada koreksi, lakukan koreksi fiskal dulu. Setelah itu baru dihitung berapa PPh-nya. PPh-nya adalah 25% kali 50% kali laba usaha. Nah, atau 50% kali 25% kali laba usaha. Sama saja. Nah, jadi dapat kebijakan tarif 50% atau pengurangan pajak sebesar 50% dari tarif yang harus dibayarkan karena peredaran bruto kurang dari 4,8 atau sama dengan 4,8. Kalau lebih mudahnya itu ya maksimal peredaran 4,8 miliar itu lebih mudah untuk diterima kalimatnya ya. Jadi ada dua asumsi jika peredarannya maksimalnya 4,8 miliar. Yang pertama tadi pertanyaan Novi. Nah, tahunnya berapa gitu ya, bulannya apa, kemudian dihitung 0,5% kali jumlah penjualan dikurangi retur penjualan. Tetapi jika menggunakan tarif PPh, ya, tarif PPh umum, maka bukan yang final ya, maka menggunakan perhitungan pajak dulu, labanya berapa ketemu, kemudian pajak yang harus dibayar adalah 50% kali 25% kali laba usaha. Laba usahanya itu maksudnya adalah penghasilan kena pajak PKP. Dasarnya dari PKP. Itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih jawabannya. Ini masih ada satu lagi pertanyaan dan ada sedikit waktu 3 menit ini ya. Dari Mohnisar 10.35. Ibu, saya mau tanya, untuk sekarang kan menggunakan PPh final 0,5% dari peredaran bruto. Apakah perlu diadakan rekonsiliasi di perhitungan laporan pendapatannya? Mohon Bunda untuk menjawab, dipersilakan Bun. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan. Kita kembali ke pertanyaan Novi ya. Ini masih nyambung dengan pertanyaan Novi. Tadi kan kita ada dua model atau ada dua jenis perhitungan. Perusahaan boleh memilih yang menggunakan final atau yang menggunakan PPh umum. Ya. Jika itu memenuhi ketentuan opsi waktu. Ya. Jika perusahaan atau wajib pajak badan mau ngambil keputusan menggunakan PPh final seperti yang tadi ditanyakan oleh Novi, yaitu 0,5% kali jumlah penjualan dikurangi retur, ya, tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Karena kita hanya menggunakan dasar penjualan, tidak menggunakan dasar laba usaha. Tetapi jika menggunakan rumus yang kedua, menggunakan tarif PP umum, carikan, dihitung dulu labanya berapa, gitu kan? Ya. Kemudian kita akan lakukan pengecekan apakah semua kebijakan akuntansi mengacu kebijakan pajak, maka pajak dihitung 50% kali 25% kali laba usaha, yaitu penghasilan kena pajak. Biasanya perusahaan-perusahaan yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 atau sama dengan
4,8 itu biasanya kebijakan akuntansi mengacu kepada kebijakan pajak. Tadi kan satu persediaan, kita pastikan dulu, oh persediaan menggunakan MPKP misalnya, sudah beres, ya kan? Sudah aman, tidak perlu melakukan koreksi. Kemudian yang kedua, aset tetap, kita menggunakan garis lurus, sudah aman. Berarti kita menggunakan ketentuan akuntansinya mengacu ketentuan pajak. Berarti kita tidak perlu melakukan koreksi fiskal. Kemudian yang ketiga, kita melakukan penghapusan langsung, sehingga kita tidak perlu melakukan koreksi fiskal atas kerugian dari cadangan. Karena yang diakui oleh pajak hanyalah penghapusan piutang yang benar-benar terjadi. Nah, kalau menggunakan cadangan kerugian piutang, maka harus dilakukan pengecekan berapa jumlah yang benar-benar terjadi. Kesimpulan, jika menggunakan PPh final, kita tidak perlu melakukan koreksi fiskal. Yang dilakukan koreksi adalah perusahaan yang melakukan pembukuan berdasarkan akuntansi komersial, kemudian kita akan cek pada poin-poin yang tidak sesuai dengan ketentuan pajak, maka perlu dilakukan koreksi fiskal. Demikian, saya kembalikan waktunya. Terima kasih, sangat menarik sekali penjelasan tentang pajak pada hari ini. Sekarang tiba saatnya kita akan bagi-bagi hadiah bagi 2 orang penanya yang terpilih pertanyaannya. Yang mendapatkan hadiah nomor 1 adalah Noviana ING, dan yang kedua adalah Mohnizar. Harap mengirimkan nama, alamat, dan nomor telepon ke WA Albi. Saya ulang, yang mendapatkan hadiah, nomor 1 adalah Noviana ING, yang nomor 2 adalah Mohnizar. Harap mengirimkan nama, alamat, dan nomor telepon ke WA Albi. Selamat ya bagi Mbak Novi dan Mas Nizar. Dengan demikian, maka berakhir sudah webinar pada siang kali ini. Yang selanjutnya akan ditutup dengan sedikit ulasan atau resum oleh Ibu Dwiarti sebelum acara saya tutup. Silakan Bunda untuk memberikan resum sedikit kepada para peserta webinar. Ya, terima kasih kembali. Saya akan buatkan ringkasan atau ulasan atau kata kunci. Ya, kata kunci yang pertama, dalam perhitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan, kita mengenal 2 jenis. Yang pertama adalah PPh final. Yang kedua adalah PPh tidak final. Jika PPh final, maka jumlah peredaran bruto setiap bulan kita rekap. Peredaran bruto yaitu penjualan dikurangi retur penjualan yang terjadi di bulan itu dikalikan tarif final sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Ya, dicatat dalam akun income tax expense, ya, akunnya adalah
income tax expense atau beban pajak penghasilan. Kata kuncinya adalah beban. Jadi jika menggunakan PPh final, setiap bulan kita sudah mencatat berapa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Itu satu. Jika menggunakan tarif final, kita tidak usah melakukan koreksi fiskal. Kemudian yang nomor 2, pajak yang tidak final, yaitu kita menghitung pajak setiap akhir tahun, namun demikian setiap bulan kita tetap mengangsur pajak penghasilan. Dicatat dalam akun prepaid tax atau pajak angsuran pajak dibayar di muka. Ya, dalam pembayaran pajak setiap bulan kan sama-sama membayar pajak. Bedanya jika final itu nanti dicatat langsung beban, jika tidak final dicatat di dalam akun prepaid tax. Tuh. Kemudian kita kok bisa menghitung prepaid tax hari ini? Dasarnya adalah jumlah pajak yang dibayarkan tahun lalu dibagi 12 sama dengan angsuran PPh pasal 25 yang dibayar setiap bulan. Ada catatan di tahun 2020. Ya, mungkin tadi agak sedikit ketinggalan saat menjelaskan PPh pasal 25. Di tahun 2020 ada kebijakan Menteri Keuangan di mana pada bulan April sampai dengan bulan September bagi yang membayar PPh badan menggunakan final tarifnya adalah 0%, kemudian bagi yang PPh wajib pajak badan dengan tarif umum yang tadi angsuran PPh pasal 25 diberikan potongan sebesar 30%. Jadi kalau misalnya angsurannya sebulan itu 10 juta, bayarnya itu hanya 7 juta. Namun demikian nanti pada saat perhitungan akhir tahun, PPh yang harus dibayar tahun 2020, walaupun yang kita angsur adalah 70%, maka penghitungan pajak tetap dalam kondisi 100%. Jika menggunakan tarif umum dengan catatan menggunakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi komersial, ya, maka harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Kita akan mencatat, kita akan mencermati metode-metode yang digunakan akuntansi, kemudian kita akan lihat di ketentuan pajak. Jika penggunaan ketentuan akuntansi atau kebijakan akuntansi tidak sesuai dengan akuntansi pajak, maka dilakukan koreksi fiskal. Nah, jumlah laba usaha ditambah menurut akuntansi komersial ya, ditambah koreksi positif, dikurangi koreksi negatif sama dengan penghasilan neto. Kemudian dikurangi dengan pajak-pajak yang bisa dikreditkan, maka ketemulah jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi berapa PPh terutangnya kita hitung dengan analisis. Setelah itu ketemu penghasilan kena pajak, baru kita akan hitung berapa jumlah pajak yang berutang dengan tarif pajak. Jika peredaran bruto kurang atau sama dengan 4,8 menggunakan tarif tunggal 50% kali 25% kali jumlah laba atau penghasilan kena pajak. Tetapi jika peredarannya di atas 4,8 sampai 50 miliar, maka ada dua tarif, yaitu 50% kali 25% kali bagian laba atau penghasilan kena pajak dari peredaran bruto
4,8, kemudian yang kedua 25% kali bagian laba atau penghasilan kena pajak dari peredaran kripto setelah 4,8 miliar. Dan yang ketiga, jika peredaran usaha melebihi 50 miliar, maka kita langsung masukkan jumlah penghasilan kena pajak kalikan tarif pajak 25% sama dengan pajak yang harus dibayar. Demikian webinar hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman guru juga siswa-siswi SMK Negeri 9 Semarang. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum bisa dijawab dalam forum webinar ini, bisa diskusi di grup WA. Ini sudah melampaui 10 menit dari jadwal yang ditentukan awal. Jadi webinar ini sangat luar biasa, ternyata tetap semangat sampai di detik akhir, bahkan melampaui waktu yang kita tetapkan. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, sukses selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.